Sudah lebih daripada itu. Iya, sayangnya itu ajaran Kristen. Ajaran Islam bukan seperti itu. Waduh, berbahaya ini. Referensinya ini, Bu, saya tunjukkan. Referensi Muslim yang Mas ambil itu referensi Muslim yang tingkat sangat dasar. Masnya salah gaul, salah main. Coba ya, kita tunjukkan surat An-Naba ayat 33 ya. An-Naba 33 saya tunjukkan, Bu. Supaya kita tidak jadi asumsi liar dan kita juga tidak ngarang bebas ya. Nih, saya balikkan kamera saya. Mas Edis, saya tunjukkan. Tadi pencet loh. Nih ya. Nih, ini An-Naba 33, Bu. Surat An-Naba 33. Nih, di dalam tafsir-tafsirnya ini banyak sekali nih tafsir nih. Dan perawan-perawan. Ini tidak. Gadis-gadis remaja yang mendapatkan gadis-gadis muda yang buah dadanya masih kencang ini. Mas, apakah harus dibawa pembicaraan seperti itu hanya untuk menjelekkan satu kekurangan? Saya tidak menjelekkan. Enggak, Bu Bima, ini memang benar. Ini tafsir saya tidak mengada-ada. Tafsiran Mas itulah tadi saya bilang, tafsiran Mas itu masih ditafsir oleh orang-orang yang punya ilmu rendah. Waduh, apakah ini lihat nih tafsir As-Sa'idi Syekh Abdurrahman bin Nasir ini? Tafsir itu tafsir. Manusia bisa mengartikan itu seapa saja, ya. Oke, baik, kita cari bukan yang tafsirnya ya, sebentar ya. Kita cari yang bukan tafsirnya. Emangnya Mas ini sudah pernah pergi ke akhirat sono, ke surga? Kan Muhammad tadi kan yang bilang Muhammad tamasya ke surga. Muhammad sudah pernah ke surga. No. Nah, Muhammad yang bilang begitu dalam kitab tadi tamasya ke surga. Nih ya, ini adalah salah satu contoh Quran di mana Muhammad ke surga itu Isra Mi'raj, Mas, ya, di mana dia di situ banyak ilmu, banyak yang dia dia lihat, banyak kesedihan, banyak vision yang nanti dia akan lihat di akhir zaman itu. Ya, jadi bukan manusia perempuan yang itu, kita belum kiamat. Tapi ini ayat Al-Quran yang mengatakan demikian. Loh, Mas tuh penafsirannya itu yang hanya berbentuk fisik. Gitu. Ini bukan penafsiran saya tidak pernah menafsirkan ini. Berat. Loh, ini bukan penafsiran saya loh, lihat nih. Nih, ini ayat Qur'annya. Ini isi Quran, Bu. Ibu nggak mau kalah. Iya. Bukan saya nggak mau kalah. Saya bukan nggak mau kalah. Saya sebagai seorang Muslim memahami bahwasanya memang ada perkataan seperti itu, tetapi itu secara syariat. Coba ya, ini tafsir tahlili. Lalu diterangkan pula bahwa di dalam surga itu terdapat pula banyak bidadari yang cantik, montok. Nih, terus tafsir wajiz. Nih, dan Allah sediakan pula bagi mereka kenikmatan seksual dan pemberi ketentraman hati, yaitu bidadari surga, gadis-gadis cantik, jelita berpayudara montok. Mas Elis, boleh nggak saya tanya? Tujuan live stream ini sebenarnya untuk apa, Mas? Begini, Bu, saya ceritakan asal-usulnya. Jadi, banyak orang-orang Islam seperti Zakir Naik, kemudian Donditan, dan banyak sekali kaum-kaum muslim yang mengatakan begini, Yesus di dalam Injil menubuatkan akan datang Nabi namanya Muhammad. Atau inti pesan mereka adalah ingin membenarkan seorang Muhammad. Nah, karena mereka berlaku seperti itu, mengatakan bahwa Yesus kami menubuatkan seorang bernama Muhammad, maka di sini saya sebagai orang Kristen saya bilang, ajarannya berbeda, bro. Berbedanya gimana? Yesus mengajarkan di kehidupan yang akan datang tidak ada kawin-mawin. Muhammad mengajarkan di kehidupan yang akan datang ada bahkan pesta. Pesta itu ajaran Muhammad, Bu. Yang mengatakan itu bukan saya. Tahu, Mas, mungkin ya, Mas juga harus tahu di mana Nabi Muhammad sendiri mengatakan bahwasanya Islam sendiri itu terbagi oleh berbagai berapa golongan di akhir zaman itu nanti, ya. Nah, kita sendiri juga tidak tahu di mana atau apa golongan yang mana yang paling pure, yang paling benar ajarannya. Tetapi harus yang sesuai dengan Al-Quran. Al-Quran itu dibuat berapa tahun setelah Nabi Muhammad meninggal? Oh, berarti Al-Quran sekarang tidak valid? Enggak, saya mau tanya dulu sama Masnya.
ilmunya? Lama setelah Muhammad meninggal. Berapa tahun? Menurut cerita orang Islam, Al-Quran yang ada sekarang ini dibuat oleh yang namanya Utsman bin Affan. Berapa tahun setelah Nabi Muhammad meninggal? Ya, kalau kita belajar secara sejarah, sebenarnya Al-Quran baru fix itu tahun 1923 di Kairo, Mesir. Quran yang sekarang ini teksnya seragam itu baru terjadi tahun 1923. 300 tahun setelah meninggal wafatnya Nabi Muhammad SAW. Ya, taruhlah 300 tahun. Artinya bagaimana kita bisa mempercayai itu sebagai informasi yang valid? Nih, ini contoh ya. Mungkin kan Ibu kan sudah bilang orang yang tidak begitu paham dengan agama Islam. Ini di acara sebuah televisi di Trans TV, seorang ustadz berceramah seperti ini. Perhatikan. Viral ceramah seorang ustadz selebriti Indonesia dalam acara TV agama di salah satu TV swasta di Indonesia yang dengan gamblang menyebutkan soal pesta seks. Acara ini. Oke, saya ini kan videonya langsung saja ya. Videonya langsung nih. Saya udah lihat itu. Iya, enggak, biar teman-teman juga melihat nih, lihat nih ya, biar teman-teman mendengar. Coba nih. Istiqomah Islam agama. Coba nih, lihat nih. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Dan kenikmatan terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga adalah pesta seks. Itulah ajaran agama Islam. Ya, betul. 73 atau 73 ya? 72 bidadari. Itulah kenapa banyak jihadis. Ngapain ngomongin bidadari nanti? Di dunia aja udah banyak bidadari. Nah, itulah makanya saya bilang ajaran Islam, Bu. Nah, menurut Muhammad, wanita-wanita kebanyakan masuk neraka, penghuni neraka. Makanya gimana? Kita santai aja di sini. Iya, santai saja. Maksudnya begini, kalau umat Islam mengatakan bahwa Yesus kami menubuatkan Muhammad, maka kami sebagai Kristen, kami umat Kristen akan menjawab, nggak mungkin Yesus kami menubuatkan orang seperti Muhammad, karena ajarannya soal, saya malu ngomong kayak begitu di hadapan Ibu. Ajarannya soal SEX. Mas Edis. Ini kalau saya ya, kalau saya sangat paham dan saya tidak tahu kalau ini bisa diterima ataupun tidak. Kalau saya, keimanan itu berasal dari ruh yang suci. Ya, sedangkan agama itu adalah sebagai petunjuk kita bagaimana kita itu masuk ke dalam jalur yang benar, bagaimana cara kita berterima kasih, bersyukur, memuji Tuhan kita, menunjukkan rasa terima kasih kita kepada Tuhan. Tapi itu mustahil dicapai kalau seseorang itu percaya agama Islam. Loh, kenapa tidak? Karena begini. Ya? Tidak mungkin seseorang itu menjadi baik, tapi di detik yang sama dia percaya agama Islam. Mas, terkadang gini Mas Edis, keyakinan itu tidak membutuhkan suatu akal logika yang terlalu berlebihan. Tapi begini, begini. Yakin saja. Begini. Kita yakin suami, jangan jauh-jauh deh ke Tuhan. Kita yakin suami kita setia, yakin. Oke, sekarang masalahnya begini. Islam itu bukan yang keluar dari mulut saya, bukan yang keluar dari mulut Ibu, tapi Islam itu adalah apa yang diajarkan oleh Muhammad, betul? Mas, Nabi Muhammad itu adalah panutan. Iya, Islam adalah apa yang diajarkan oleh Muhammad, betul? Apapun yang yang dia lakukan. Nah, yang dia lakukan ini kan dilihat dari berbagai macam pandangan. Penglihatan orang yang berbagai macam ya pada saat itu. Bisa saja mereka mentafsirkan lain. Bisa saja pengertian dari satu orang dan satu orangnya lain, dari para sahabatnya itu pun lain gitu loh. Baik. Ya, kalau ini kira-kira bagaimana? Apakah kita di sini masih berlainan di sini? Ini adalah ajaran agama Islam nih. Makanya saya tadi bilang, mustahil seseorang itu menjadi orang baik tapi di detik yang sama dia Islam. Itu statement saya. Itu statement saya. Kalaupun ada, saya percaya banyak orang yang KTP-nya tertulis Islam tapi dia baik.
teman-teman saya, keluarga saya di KTP-nya Islam, tapi dia orang baik. Karena apa? Karena dia tidak menjalankan ajaran agama Islam. Seandainya dia menjalankan agama Islam, dia akan jadi orang jahat. Nih, saya tunjukkan. Bagaimana jika orang Islam menjalankan ajaran agama Islam? Nih, saya balikkan ya. Perhatikan. Nih, saya tunjukkan. Perhatikan. Sebentar, agak sedikit blur. Nih, ini hadis, nomor hadisnya ini, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian memulai salam kepada Yahudi dan Nasrani. Apabila kalian bertemu dengan salah satu dari mereka di jalan, maka desaklah ia ke jalan yang sempit. Ini ajaran Islam. Kalau ketemu dengan orang Yahudi, orang Nasrani di jalan, desak mereka, persempitlah jalan mereka. Makanya saya tidak heran kalau ada orang Kristen di jalan, ada orang Islam, pasti dibubarin ibadahnya. Makanya saya bilang ini ajaran orang Islam. Makanya saya bilang mustahil seseorang menjadi Islam di detik yang sama dia jadi orang baik. Nggak pernah. Oke, ini hadis siapa? Nggak tahu saya itu hadis dari mana. Nah, hadis makanya tadi saya bilang Bu Bima, yang membuat Ibu Bima masih Islam adalah karena Ibu Bima tidak mendalami agama Islam. Seandainya Ibu mendalami agama Islam, saya yakin besok pagi Ibu tidak jadi orang Islam lagi. Tidak ada. Saya sampai mati tetap akan memeluk agama saya Islam. Maklum karena Ibu tidak memperdalam agama Islam. Kata siapa? Buktinya tadi Ibu sudah mengakui saya masih minim ilmu, betul? Ya kalau ilmu kan kita harus banyak belajar. Banyak iya, artinya Ibu Bima kurang memperdalam agama Islam, betul? Baik. Nah, itulah sebabnya Ibu masih Islam. Saya percaya Ibu orang baik. Saya percaya secara garis besar Ibu orang baik. Karena apa? Karena Ibu tidak menjalankan agama Islam. Seandainya Ibu menjalankan agama Islam, tidak boleh berteman dengan orang non-muslim. Sekarang saya tanya Bu, saya percaya Ibu walaupun di KTP Islam, tapi Ibu kalau memberi makan orang, saya yakin nggak pandang bulu. Mau Kristen, mau Buddha, mau Hindu, kalau Ibu punya makanan pasti Ibu kasih tetangga, betul? Ya. Tapi sayang sekali itu bukan ajaran agama Islam. Siapa? Saya tunjuk lagi nih, berat ini teman-teman. Saya akan tunjuk lagi. Mas itu cari referensinya itu ke Ustadz Nu bener atuh. Ini adalah ajaran agama Islam. Saya tunjukkan lagi hadisnya ya. Aku tidak pernah belajar itu. Nah, ini makanya saya bilang kenapa Ibu masih Islam, karena Ibu tidak memperdalam agama Islam. Nih, saya balik kamera saya. Saya tunjukkan lagi nih. Ini kalau jadi orang Islam. Ini. Mas Edis ini manipulatif ini Mas Edis. Tidak nih. Dari hadis riwayat Abu Daud, Ahmad, Ibnu Hibban, Ad-Darimi ini. Ya dikatakan begini, dari Abi Sa'id Al-Qurdi radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, janganlah kamu berteman kecuali dengan orang mukmin, dan jangan pula seseorang memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Mas, udahlah Mas itu makanya kalau memang benar mencari ilmu keislamannya itu, pergilah ke Islam ataupun tokoh-tokoh ataupun ustadz-ustadz, guru-guru yang memang sudah tinggi ilmunya. Sudah saya lakukan. Ada KT. Sudah Bu, apa dia? Aku ini udah belajar agama Islam itu sangat dalam sekali. Udah KT. Sekali ngomong sama Aso baik. Biasa baik kau itu udah KT kau tuh. Aku Islam, aku paham. Udah. Tapi begini Bu Bima. Pertama-tama saya mengatakan ada dalilnya, ada dasarnya. Saya tunjukkan di layar. Dalil kau tuh dalil kacang itu udah kate. Nah, ini dia masalahnya. Yang kau pakai itu dalil. Ini namanya sifat-sifat begini Bu Bima. Ini namanya sifat-sifat menolak kenyataan.
Kita tidak boleh seperti itu. Fakta adalah fakta, tidak boleh kita menolaknya. Nggak gini kan, tadi kan kamu udah, Mas Edis kan udah tahu tuh, dasar basicnya sendiri, Islam sendiri kan ada 73 golongan. Ya, jadi Mas Edis sendiri melihatnya itu di mana dulu gitu loh. Gini, kenapa saya katakan Ibu Bima adalah termasuk 72 golongan yang sesat? Kenapa? Pertama, karena satu, tidak menggunakan dalil. Ya kan, sedangkan saya itu menggunakan dalil-dalil. Contoh surat An-Naba ayat 33, bahwasanya orang-orang bertakwa pahala ya hadiahnya adalah gadis-gadis yang berpayudara besar. Itu Al-Quran yang mengatakan. Lalu janganlah makananmu dimakan oleh orang kecuali orang yang bertakwa. Janganlah kamu berteman kecuali dengan orang muslim. Enggak, saya tidak sepaham dengan itu. Masalahnya itu ajaran agama Islam. No. Makanya sudah saya bilang, mustahil seseorang menjadi Islam di detik yang sama dia jadi orang baik. Kalaupun ada orang Islam yang baik, itu karena dia tidak menerapkan ajaran agama Islam. Apakah kita penting memperdebatkan suatu kata-kata yang dibuat oleh manusia sendiri sehingga mengenyampingkan yang namanya kesucian ruh kita sendiri? Sekarang, apakah saya mengatakan sesuatu yang saya kata-katakan sendiri? Apakah itu yang tertulis di dalam literatur agama Islam? Dibuat oleh siapa? Bukankah Anda... Oke, sekarang saya tanya, Ibu percaya nggak bahwa Al-Quran itu firman Allah? Saya percaya Al-Quran, tetapi kalau yang tertulis di dalam An-Naba 33 tadi apa? Nah, itulah makanya ditafsirkannya itu dari berbagai macam perspektif, Mas. Ini tidak penafsiran. Waqaiba atroban. Artinya adalah gadis-gadis yang berpayudara menonjol. Mas Edis itu terlalu cetek pemahaman tafsiran dari Al-Quran itu sendiri. Secara gini, Mas, kalau kita itu ibaratnya sudah menjadi ruh, apakah masih kita pandang itu yang kayak gunung-gunung apa tadi Mas bilang itu? Itulah masih ajaran agama Kristen. Nih, ada satu dialog antara Yesus dengan orang-orang Saduki. Jadi ada satu sekte dalam agama Yahudi, yaitu orang-orang Saduki. Orang-orang Saduki itu tidak percaya dengan kebangkitan orang mati. Kalau orang sudah mati, sudah selesai hidup ini, nggak ada kebangkitan. Nah, orang-orang Saduki dalam tanda kutip mereka mengejek Yesus dengan pertanyaan begini. Guru adalah seorang wanita. Dia memiliki suami, kemudian suaminya meninggal. Nah, kemudian dia mengambil suami lagi, suaminya meninggal lagi. Mengambil lagi sampai 7 kali. Lalu perempuan itu pun mati. Pada hari kebangkitan nanti, siapakah yang menjadi suami dari perempuan itu? Sebab dia telah bersuamikan 7 orang. Apa kata Yesus? Kamu betul-betul sesat. Karena pada waktu hari kebangkitan, orang tidak kawin dan dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Orang tidak kawin lagi, tubuhnya tidak membutuhkan lagi makanan untuk bisa hidup, tetapi dibangkitkan dengan tubuh yang baru. Nah, sedangkan di dalam ajaran agama Islam, lanjut. Loh, bahkan ceramah, ada ceramah dari satu ustazah, ceramahnya sangat viral dan fenomenal. Apa dia bilang? Di hari surga besok, Bu, ya, jangankan pangeran-pangeran, suami orang pun tidak apa-apa. Itu ajaran ustazah yang sangat viral. Mungkin sebenarnya yang harus jadi ustazah itu saya kali ya. Nah, makanya coba tanggapi dulu itu ustazah yang lagi viral. Dia bilang apa? Jangankan pangeran, kata dia, dengan logat Minangnya. Jangankan pangeran, suami orang pun nggak masalah kalau mau. Itu surganya Islam. Turunin Bang, bosen katanya. Udah disuruh-suruh saya. Gimana kira-kira? Boleh kita lanjut lagi besok atau bagaimana? Oh, nggak masalah. Saya tadi juga sebenarnya agak menarik sih ilmu ini ya. Sharing ini gitu kan, debat ini gitu kan. Tetapi yang ingin saya sampaikan di sini, kalau saya sendiri secara pribadi ya Mas ya, banyak juga yang menghujat saya karena saya tidak menggunakan hijab ya, ataupun saya memakai hijab. Bagus, hijab itu tidak ada dalam Al-Quran.
Nggak ada, hijab itu tutup kepala, nggak ada. Saya 13 tahun memperdalam agama Islam, ya, 100 kali lebih saya membaca Al-Quran, tidak saya temukan pengertian hijab itu artinya tutup kepala. Yang dihijabi itu ini, dada ke bawah. Karena zaman dulu perempuan-perempuan itu tidak pakai atasan, mohon maaf, tidak pakai atasan. Lalu Umar punya ide, Umar bin Khattab, sahabatnya Muhammad punya ide, berkata begini, wahai Rasulullah, bagaimana kalau istri-istrimu ini dihijabi? Hijab tuh artinya penutup badan, bukan penutup kepala. Hijab sebagai penutup kepala itu. Mas Edi, saya bilang di dalam agama saya sendiri pun, dalam agama sebagai seorang muslimah ya, saya juga sebenarnya agak-agak sedikit ingin membuka gitu ya, untuk pemahaman teman-teman ya. Ternyata di dalam Muslim sendiri saling menjatuhkan dengan hijab itu sendiri pun itu juga luar biasa pressure-nya, tekanannya gitu ya, karena saya juga terkadang menggunakan kerudung ataupun kadang tidak gitu kan. Ini apa toh? Apa iki? Gip itu, gip. Gip, oh kemasnya. Terserah, ada ke siapapun dia mau ngasih. Nih, ini saya kasih tunjuk ya. Bagaimana zaman-zaman dulu, saya tidak tahu. Saya tidak tahu ya. Mungkin ibu kelahiran tahun berapa saya nggak tahu. Nih, ini adalah wanita-wanita zaman dulu. Nggak ada orang pakai jilbab zaman dulu. I know. Nih, apakah gini? Menjadi pertanyaan begini, apakah dulu orang Islam tidak pernah baca Quran? Ini wanita-wanita Indonesia zaman dulu, tahun 90-an. Nggak ada orang pakai jilbab. Nggak ada. Bahkan zaman dulu saya masih ingat, zaman saya masih SD, masih kecil, kalau ada orang pakai jilbab, kami kira itu kuping besar sebelah. Zaman saya masih kecil, ngelihat orang berjilbab itu, kami merasa heran. Kenapa itu kepala ditutup-tutupin? Karena kami pikir dulu telinganya itu entah sompal, entah gimana. Nih, orang zaman dulu nggak ada jilbab-jilbaban tuh, mana? Nggak ada. Nih, ada ini zaman sekarang, nih modern. Ini zaman sekarang, SMA zaman sekarang. Zaman dulu nggak ada jilbab-jilbaban. Oh. Kalau nggak percaya, lihat zaman dahulu. Bagaimana dulu ya, saya masih ingat zaman sekolah. Emang Mas Edi sini lahir tahun berapa? Umur saya sekarang belum ada masih 35 lebih dikit. Masih muda lah. Saya aja udah umur 49, 48. Iya, ibu mirip artis soalnya. Mirip siapa? Saya lupa. Jadi gini, zaman saya sekolah, zaman saya masih SD, saya masih ingat foto-foto di buku saya dulu. Nah, Ita Purnamasari, Novia Kolopaking, Desirnat Nasari, siapa lagi? Pokoknya foto-foto artis zaman dulu nggak ada pakai jilbab. Jilbab itu adanya dari tahun 2015 ke sini. Itu pun yang promosi pakai jilbab harus pakai jilbab, tukang penjual jilbab. Istrinya ustadz di pondok pesantren. Mereka yang gembor-gemborkan pakai jilbab biar laku dagangannya. Iya. Mas, kalau saya yakin ya, yang namanya kita percaya, kita bertakwa, itu terkadang tidak perlu menggunakan logika yang terlalu berlebihan. Percaya saja. Tapi itu sayangnya ajaran agama Kristen. Di dalam ajaran agama Kristen, apa yang pernah ditanya kepada Yesus? Guru, hukum apakah yang terutama? Apa kata Yesus? Kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum itulah semua hukum tergantung. Amin. Semua hukum digantungkan kepada itu. Tapi sayang, kalau ibu masih beragama Islam, apalagi menjalankan agama Islam, mustahil ibu mengasihi sesama. Tadi kan sudah saya bacakan, menurut ajaran agama Islam, jika kamu bertemu dengan orang Wahyudi dan orang Nasrani di jalan, desaklah mereka ke jalan yang sempit. Jangan seperti itu, digede-gedein banget. Tapi itu kan memang benar. Cobalah kalau misalnya di negara-negara yang muslimnya minoritas, orang muslim yang digencet habis-habisan. Di mana?
Tidak benar. Mana? Coba tuh pergi ke Paris tuh, semua orang Islam yang menggunakan dengan Saya sudah pernah di Paris, saya sudah pernah ke Prancis, nggak ada di situ kayak begitu, nggak ada. Nggak ada. Enggak lah. Tidak ada. Seperti yang ibu katakan tidak benar. Oh, saya tidak terguncang, Mas. Ini ya, maaf saya baca. Saya tidak terguncang. Saya pun paham tentang sedikit ilmu kasih Tuhan ya. Kudus. Saya sedikit paham itu ya. Dan saya menyikapi semua perbedaan itu diambilnya bukan di perbedaannya, tetapi apa yang mempersatukannya. Itu saja. Ya, tetapi masalahnya jika ibu masih Islam atau menerapkan ajaran Islam, mustahil bersatu. Karena Muhammad itu membawa permusuhan. Bahkan di dalam hadis dikatakan, kiamat tidak akan terjadi sampai sebelum kaum muslimin membunuh. Loh, itu fakta loh. Apa? Saya pakai kata sensor karena nanti ini kan tahu kan TikTok kan banyak kata-kata yang disensor. Maksudnya membunuh NUH. Ada hadisnya, kiamat tidak akan terjadi sampai kaum muslimin membunuh orang-orang Wahyudi. Makanya ajaran agama Islam ini sebenarnya ajaran kebencian kepada kaum Wahyudi. Loh, tidak ada itu. Saya mengatakan begitu, saya nggak berani asal-asal loh. Saya itu mengatakan begitu karena ada dasarnya. Nih, saya tunjukkan lagi ya hadisnya ya. Nih. Kiamat tidak akan terjadi sehingga seorang muslim itu membunuh orang-orang Wahyudi. Nih, saya tunjukkan lagi. Udah, Mas itu ngambil referensinya itu di tempat yang salah. Lihat ya. Dan nih artinya ini sabda Rasulullah nih. Hari kiamat belum akan terjadi sampai kaum muslimin memerangi bangsa Wahyudi. Mereka diserang oleh kaum muslimin hingga bersembunyi di balik batu dan pohon. Namun batu maupun tumbuhan itu berkata, wahai kaum muslimin, wahai hamba Allah, di belakangku ada Wahyudi, kemari dan bunuhlah dia, kecuali pohon gorgot. Nih, jelas, kecuali pohon gorgot, karena mereka adalah pohonnya Wahyudi. Makanya banyak orang-orang muslim yang sangat merindukan yaumil akhir. Mereka akhirnya apa? Dibunuh orang-orang Wahyudi. Ajaran kebencian, Bu. Ini kok pada sibuk banget ngomongin 27K. Ini kenapa? Karena saya ada di sini jadi 27K gitu. Tidak juga. Mereka menonton ketika diskusinya lawan muslimnya itu tidak suka kejang-kejang begitu. Baik. Oh, gitu. Seperti Ibu. Ketika Ibu bicara seperti ini ya, sopan ya, berargumen, tidak mencak-mencak, tidak marah-marah. Ini menjadi percakapan yang berbobot, berisi. Oh, begitu. Gitu loh. Ya sudah. Karena selama ini yang naik ke sini itu muslim-muslim yang parah. Marah-marah, ngamuk-ngamuk, kesetanan, surup, kejang masal, berbusa-busa. Itu. Yang naik ke sini kayak begitu terus. Wajah orang Islam di sini sudah digambarkan seperti itu. Bisanya marah, ngamuk. Berargumen nggak mampu. Iya.